20 Ramadan, awal kehancuran berhala-berhala bangsa Arab. Sebagaimana telah diketahui, terjadi peristiwa besar pada tanggal 20 Ramadan. Peristiwa dibebaskannya kota Mekah dari syirik dan ahlinya. Setelah Mekah menjadi wilayah Islam pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membersihkan Ka'bah dari kotoran kesyirikan. Berhala-berhala dibuang dan dihancurkan. Beliau sendiri turun tangan dalam peristiwa ini. Saat menghancurkan berhala-berhala itu, beliau membaca ayat, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba ayat 49. Dan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Jumlah berhala yang berada di Ka'bah kala itu adalah 360 berhala. Saat itu, di Ka'bah terdapat gambar Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak dalam keadaan sedang mengundi nasib dengan anak panah. Gambar-gambar itu diwarnai dengan za'faran. Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum gambar-gambar itu dikeluarkan. Beliau bersabda, semoga Allah memerangi mereka. Ibrahim tidak pernah mengundi nasibnya dengan anak panah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan juga terdapat gambar Maryam. Dan juga ditemukan patung merpati yang terbuat dari kayu. Beliau pun membuangnya keluar Ka'bah. Setelah Ka'bah dibersihkan, beliau salat 2 rakaat di dalamnya. Setelah pembersihan Ka'bah, Rasulullah mengirim utusan ke wilayah sekitar Mekah untuk menghancurkan berhala-berhala terbesar milik bangsa Arab. Rasulullah mengirim Khalid bin Al-Walid bersama 30 orang lainnya menuju Batni Nakhlah yang terdapat di Thaqif. Mereka diamanahi untuk menghancurkan berhala Al-Uzza. Uzza adalah beberapa pohon di daerah Batni Nakhlah, sebuah wilayah antara Mekah dan Taif. Pohon-pohon ini dikelilingi bangunan dan ditutupi kelambu. Dijaga oleh juru kunci, dan terdapat setan-setan yang berbicara dengan manusia. Orang-orang penggemar kesyirikan menyangka pohon keramat inilah yang berbicara sendiri. Dan Uzza adalah berhala penduduk Mekah dan sekitarnya, yakni milik Bani Mudhar, Quraisy, dan Kinanah. Uzza dihancurkan saat bulan Ramadan tinggal tersisa 5 hari lagi. Khalid menebang pohon hingga rata dengan tanah dan membunuh jin wanita yang berbicara dengan manusia yang menyesatkan itu. Rasulullah juga mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang lainnya untuk menghancurkan Manah di Al-Mushallal, sebuah tempat dekat Kudaid. Manah adalah sebuah batu besar yang terletak di sebuah wilayah antara Mekah dan Madinah. Berhala ini milik orang-orang Aus, Khazraj, dan Khuza'ah. Penghancuran ini terjadi 6 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Berhala besar lainnya adalah Al-Lata. Ia adalah sebuah berhala besar yang berada di Taif. Berwujud patung yang memiliki relief, yang dibangun rumah untuknya, dan ditutupi dengan kelambu agar mirip dengan Ka'bah. Di sekeliling Al-Lata terdapat teras dan dijaga oleh juru kunci. Untuk menghancurkan berhala ini, Rasulullah mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Menurut pendapat yang lainnya, nama Lata dibaca dengan Al-Lata, sebuah kata yang berasal dari kata kerja Lata Yalutu, yang artinya menumbuk gandum. Sedangkan Al-Lata sendiri artinya orang yang menumbuk gandum. Al-Lata adalah seorang laki-laki soleh yang menumbuk gandum
memasaknya, kemudian menghidangkannya untuk jamaah haji. Saat ia wafat, dibangunlah rumah di atas makamnya, dibentangkan kelambu pada makam tersebut, kemudian menjadi sesembahan selain Allah. Nabi SAW juga mengutus Amr bin As untuk menghancurkan Suwa, sebuah berhala milik Hudzail. Berhala-berhala inilah yang Allah sebut dalam firman-Nya, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Maka, apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Quran, Surat An-Najm, ayat 19 hingga 20. Dari sini, kita mengetahui bahwasanya sesembahan orang-orang musyrik jahiliyah itu beragam. Ada yang batu, pohon, kuburan orang soleh, para nabi, dan lain-lain. Nabi SAW tidak membedakan antara penyembah pohon dengan penyembah kuburan orang soleh, antara penyembah batu dengan penyembah nabi. Semua dihukumi musyrik oleh beliau SAW. Beliau perangi mereka dalam Fathu Makkah, dan beliau hancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Pelajaran lainnya adalah gaya pengagungan orang-orang musyrik jahiliyah dengan yang ada pada zaman ini mirip. Kuburan atau batu atau pohon diberi bangunan dan diberi tirai atau kelambu sebagai bentuk sakral dan pengagungan. Demikian, Allahu a'lam.